Oke, baik, di video ini kita akan lanjut belajarnya ya, dan di video ini saya akan sharingkan kepada Anda beriklan di Facebook dan tentang Facebook Ads ya, bagaimana Anda bisa memaksimalkan bisnis menggunakan Facebook Ads. Dan banyak sekali ya pertanyaan masuk di Telegram ya, dan luar biasa salah satu teman kita ya udah menghasilkan nih ya, Mas Nana menghasilkan penghasilan ya jualan di Facebook Ads nih udah banyak banget ya, dan luar biasa ya. Belajar dari analisa produk, market, bikin konten, script, CS, landing page, iklan, retargeting sampai closing, keren-keren ya. Dan saya doakan teman-teman yang sedang berjuang ya cepat sukses ya, dan bisa segera menghasilkan dan tentunya bisa bangun impiannya. Oke, baik, yuk kita akan belajar. Dan di hari atau di video sebelumnya ya saya membantu teman-teman, dan kita akan bahas lagi ya teman-teman, salah satunya ya. Oke, nah ini ada pertanyaan teman-teman ya, fitur lengkap. Oke, udah ya, jadi teman-teman silakan aja diakses panduan basicnya ya. Nah ini contohnya panduan basic ya, klik aja link di sekitar video ini. Oke, kemudian bingung cara mulai langkah, yes, mulai dari bikin akun iklan aja dulu ya, 5 langkah. Kemudian ngiklan, baca iklan, kemudian bikin role dan skill up. Oke. Dan kemudian ya ini penempatan budget yang proporsional tertarget, karena katanya kalau habit maka budget otomatis sebelah dua. Budget otomatis habit di komposisi 60-40, sementara kalau tidak apapun kurang minat. Oke ya. Baik, ini Mas Maulana ya, Mauli ya. Nah, jadi ngiklan di Facebook itu budget itu ada dua ya. Ini saya lihatkan iklannya ya. Oke, sebelum saya lihatkan iklannya saya tunjukkan dulu apa itu ya. Nah, untuk budget iklannya, budget iklan. Oke, budget iklan ya. Budget iklan itu mempengaruhi jangkauan ya, Nah, jangkauan, kalau teman-teman kurang tahu apa itu jangkauan. Jangkauan itu adalah di mana iklan Anda menjangkau ke banyak orang. Ya, misal katakanlah Anda 100.000 rupiah bisa menjangkau ke 10.000 orang misal ya. Nah, dengan budget yang naik dari 100.000 menjadi 200.000 rupiah, naik lagi ya, jangkauannya makin besar. Jadi semakin budgetnya besar, maka semakin besar jangkauan. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, budget itu bisa dua cara ya. Yang pertama, Anda bisa gunakan CBO ya, ini ya, satu CBO. Apa itu Mas CBO? CBO itu campaign budget optimization ya, atau budget ya. Intinya biar simpel kayak gini aja ya. Biaya iklan itu ada di campaign. Nah, kayak gitu ya, di campaign. Oke. Kemudian yang kedua adalah ABO. Nah, apa itu Mas ABO ya? Automatic Budget Optimization. Biaya iklan ada di asset. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman tonton video sebelumnya, saya demokan bahwa struktur iklan itu ada 3 ya. Yang pertama campaign ya. Yang kedua adalah asset ya, dan yang ketiga lah ad ya. Campaign adalah apa goal iklan Anda. Yang kedua adalah asset, siapa target ya, berarti orang. Oke. Yang kemudian ad adalah apa materi iklan Anda. Nah, itu ya, materi iklan. Oke. Nah, itu ada 3 ya. Nah, kalau misalnya biaya iklan di campaign itu namanya CBO, kalau biaya iklan itu di asset adalah ABO. Oke, yuk kita akan lihat iklannya ya. Saya lihatkan teman-teman ya. Nah, ini ya contoh. Nah, apa beda iklan itu Mas? Apa yang membedakannya kalau saya menggunakan CBO atau saya menggunakan ABO ya? Nah, teman-teman bisa lihat sini ya. Di sini ada campaign, set iklan, dan iklan ya. Oke, kita akan coba ya. Klik sini. Nah, misalnya saya menggunakan yang pertama ya. Nah, ini saya menggunakan CBO. Berarti biaya iklan ada di campaign ya. Nah, Anda lihat sini. Contoh saya ingin dapatkan prospek ya. Nah, contoh klik sini, lanjut ya. Oke, nah kemudian oke, manual aja dulu ya. Nah, di sini ada 3 ya, campaign, set iklan, dan iklan. Anda bisa lihat sini ya, campaign, set iklan. Oke, nah yang pertama saya pakai CBO ya, atau campaign budget optimization. Oke. Nah, di sini kalau CBO ya, ini namanya anggaran kampanye advantage ya.
Nah ini di plus ya, di plus ya. Nah contoh saya target saya masukkan 100.000. Nah 100.000 ya. Oke. Kemudian saya selanjutnya, oke. Nah katakanlah saya jualan skincare ya, misal ya. Nah skincare ya. Pertama saya target ibu-ibu ya, ibu-ibu yang umurnya ibu-ibu ya. Contoh ya. Misalnya saya target ibu-ibu ya. Nah mungkin ibu-ibu targetnya umurnya 30 sampai 40 misalnya ibu-ibu ya. Nah itu yang ini, oke. Nah oke, katakanlah saya udah bikin ya, sudah bikin ya. Nah kayak gini ya, jadi teman bisa lihat sini ya, ini CBO nya iklannya ya. Nah ini skincare ibu-ibu ya. Oke, skincare ibu-ibu ya. Oh ini karena oke ya, kita ulangi ya. Nah ini ya CBO. Nah ini skincare ibu-ibu ya. Nah kemudian ketika saya duplicate ya, nah di sini ya contoh. Kemudian saya masukkan, misalnya katakanlah saya target remaja. Nah remaja ya, remaja, oke, remaja, oke. Nah kemudian saya target umur remaja, umur katakanlah saya target 25 sampai 30 misalnya. Kemudian terbitkan ya, misal. Nah gitu ya, oke. Jadi saya ada dua aset ya, dua aset, oke, dua aset ya. Nah yang pertama skincare untuk remaja, skincare untuk ibu-ibu ya. Nah lihat ya teman-teman ya di sini ya. Nah kalau saya menggunakan ini, saya menggunakan CBO, maka uang yang 100.000 tadi dibagi nih, Anda bisa lihat sini ya, dibagi teman-teman. Nah ini Anda bisa lihat sini ya, ini budget iklan. Oke saya gedein biar teman-teman kelihatan ya. Nah ini ya. Jadi budget 100.000 tadi ya, 100.000 ya. Nah ya, ya karena uangnya di campaign ya. Nah Anda bisa lihat sini ya. Nah ini dibagi dua aset ya, dua aset ya, remaja dan ibu-ibu. Apakah dibagi rata? Tidak teman-teman, tidak ya. Nah Facebook akan membaginya sesuai dengan interaksi yang paling tinggi yang mana. Nah misal kalau interaksinya ibu-ibu paling tinggi, maka iklan akan budget iklan akan lebih banyak di sini. Bisa jadi di sini 80.000, bisa jadi di sini 20.000, atau kebalikannya, bisa di sini 70.000, bisa di sini 30.000. Bahkan kalau remaja ini bagus banget ya, bisa 90.000 dan ini 100.000. Intinya semakin Anda mau bikin aset di sini ya, maka budget tetap 100.000. Nah itu untuk CBO. Yang kedua adalah abo. Nah, abo itu biaya iklannya di asset ya. Oke, yuk kita demo ya. Oke, contoh ya. Buat seperti tadi ya, sama ya. Contoh prospek. Oke. Jadi biaya iklannya ada di asset ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian misal saya target misal tadi ya, abo ya, automatic budget adjustment. Nah, ini matikan, klik lanjutnya. Nah, di sini ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Oke. Nah, Anda bisa di sini diminta untuk, oke ini saya tulis aja dulu ya. Diminta untuk ngisi berapa budgetnya. Nah, katakan 100.000 ya, 100.000. Oke ya. Nah, saya umur sama ya, misal di target 30 ya, sampai sampai 40 gitu ya. Nah, kemudian klik oke, tutup ya, terbit ke item. Nah, ini ya, contoh ya. Jadi saya target ibu-ibu ya. Oke ya. Nah, jadi ada abo automatic version, klik sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sini ibu-ibunya ya. Oke, saya matiin dulu ya. Nah, ya, jadi oke. Nah, ini abo, klik. Nah, ini ibu-ibunya yang tadi ya. Oke, kemudian saya duplicate ya. Saya remaja ya. Nah, oke. Nah, maka uang tadi nambah teman-teman. Nih nambah lagi ya. Jadi saya target umur ya. Jadi uangnya nambah ya, misalnya 25 sampai 30. Nah, gitu ya. Nah, jadi nih. Jadi nambah. Jadi yang tadi saya pakai CBO ya, campaign budget optimization, itu uangnya tetap 100, tapi kalau yang di sini teman-teman uangnya nambah. Nih ya. Gitu ya. Nah, contoh ya, kita lihat. Nah ini ya, jadi kalau ini tetap nambah teman-teman. Nah ya, nah, abo ya.
Nah, uangnya tetap nambah. Jadi misalnya saya target ibu-ibu, remaja, mahasiswa, nambah lagi 100.000 gitu. Jadi biaya iklannya akan semakin nambah kalau kita nambah aset. Nah, itulah bedanya teman-teman ya, beda CBO dan abo. Nah, pertanyaannya adalah yang mana Mas yang paling bagus? Nah, kalau yang bagus, kalau untuk iklan baru CBO teman-teman. Jadi biarin aja Facebook yang memilih gitu ya. Tetapi kalau teman-teman ingin belajar, misalnya, wah Mas saya pengen belajar Mas ya, saya pengen tahu apakah benar-benar yang remaja kah atau ibu-ibunya, maka Anda boleh pakai abo. Apa perbedaannya Mas? Tentu jangkauannya sama. Nah, misalnya ini jangkau 100.000 tadi ya. Nah, maka 100.000-nya si ibu-ibu dan remaja jangkauannya sama, teman-teman. Nanti jangkauannya sama di sini. Tetapi hasilnya berbeda, CTR-nya berapa, CPM-nya berapa dan sebagainya. Nah, dari sana kita bisa tahu, oh ternyata produk saya ini cocok untuk remaja atau ibu-ibu. Nah, Anda lah menganalisanya. Nah, itu di fase cara baca hasil iklannya. Nah, tetapi kalau Anda di sini ya, di bagian yang CBO ya, campaign budget optimization, maka Facebook lah yang nyari ya. Jadi Anda tinggal nunggu aja gitu ya. Apakah itu is okay? Nggak apa-apa, selama itu profit is okay. Intinya Anda tahu kapan Anda memilih menggunakan CBO ya, kapan Anda memilih abo. Nah, kalau retargeting saya tidak sarankan Anda gunakan CBO ya. Kalau retargeting saya sarankan Anda gunakan abo biar nanti iklan Anda semakin optimal ya. Kalau retarget itu optimal banget untuk abo. Oke, semoga membantu teman-teman, semoga menginspirasi, semoga mencerahkan ya. Jadi inilah perbedaan CBO dan abo. Jadi teman-teman tahu kapan saya menggunakan CBO, kapan Anda menggunakan abo. Oke, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan tentang Facebook atau tentang digital marketing, komen aja di bawah, nanti saya akan bantu Anda. Oke, sampai jumpa dan sukses untuk kita semua dan semangat.